Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gua mau ngebahas sebuah isu yang lagi viral belakangan, yaitu tentang Giring Ganesa, Ketua Umum PSI yang viral lagi. Dan ini bukan pertama kalinya beliau ini viral, dan udah untuk kesekian kalinya, dan memang sangat viralable gitu. Sangat enak untuk diomongin. Nah, kali ini gua mau ngebahas soal isu tentang Indonesia jangan sampai dipimpin oleh pemimpin pembohong seperti yang dikatakan oleh Giring Ganesa. Oke, sebenarnya secara positioning menurut gua tidak ada yang aneh karena memang PSI sebagai sebuah partai yang dari awal itu mendukung Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak BTP di Pilkada DKI Jakarta, dan bahkan menjadikan Pak BTP sebagai inspirasi mereka, dan mereka itu memang berseberangan dengan pemimpin DKI hari ini yaitu Pak Anies, dan juga dengan kedekatan PSI dengan Pak Jokowi yang mana segmentasi pendukungnya berbeda dengan pendukung Pak Anies, juga itu membuat secara positioning tidak ada yang aneh, tidak ada yang mengherankan dari kritik-kritik keras yang disampaikan oleh Giring Ganesa ini terhadap orang yang diduga yaitu Anies Baswedan. Karena kalau dalam politik, kalau lu nggak sebut nama itu bebas ya untuk bicara gitu. Kalau kata Bang Andi Malaranggang kemarin, gue sempat ngonten bareng Henry Satrio juga, dan di sini tidak sebut nama, dan itu ya dikaitkan dengan Pak Anies, dan kemudian kronologinya berujung kepada viralnya Giring pernah di drop out dari Universitas Paramadina, yang mana Pak Anies pernah menjadi rektor termuda di Indonesia ketika itu di universitas tersebut. Dan banyaklah netizen mencoba mengait-ngaitkan bahwa Giring sakit hati karena pernah di drop out dari kampus Universitas Paramadina, dan ya menurut gue sih ini agak kejauhan juga gitu tuduhannya. Nah, tapi di sini yang menarik sebenarnya gue ingin menjawab sebuah pertanyaan gitu ya. Kenapa Giring dalam hal ini yaitu PSI itu agak membabi buta menyerang Anies Baswedan gitu, Gubernur DKI. Ini awalnya kemarin gue ada perbincangan warung kopi lah, perbincangan di tempat ngopi bersama seorang jurnalis dari CNN Indonesia yaitu Rifana Pratiwi. Dia mengajukan pertanyaan itu, dan ini pertanyaan yang menurut gue sangat fundamental gitu. Apakah di dalam politik lu bisa ugal-ugalan, bisa begitu kencang gitu untuk melakukan serangan gitu. Nah, ini kembali lagi ke banyak diskusi di Total Politik juga yang sempat kita adakan ya selama ini, dan bagi gua di dalam politik itu lu boleh melakukan apa aja, lu boleh mengambil semua cara selama itu lu tempuh dengan sebuah alasan yang adil gitu. Jadi alasan yang adil itu kan nilai yang universal ya. Jadi banyaklah modelnya keadilan gitu. Misalnya kalau lu bicara menyakiti hewan misalnya, yang juga sempat kita bahas di sini, apakah adil hewan disakiti? Ya kan? Kalau hewan itu kan dia nggak punya perasaan, nggak senang gitu. Ya, tapi apakah adil dia disakiti gitu? Kalau menurut gua sih ya nggak adil, karena walaupun dia tidak bisa memiliki pikiran, dia tidak memiliki rasa atau konsep gitu soal keadilan, tapi dia bisa menderita gitu. Hewan pasti bisa menderita. Jadi ketika lo membuat dia menderita itu tidak adil bagi dia gitu. Jadi apapun tindakan yang diambil itu harus memiliki sebuah alasan yang adil. Yang adil ini kan fair gitu ya, bagi semua itu adil gitu. Dan itu bisa diperdebatkan, adil itu bisa lo perdebatkan kenapa itu adil gitu ya.
Nah ini yang juga gue sampaikan ke Rifana kemarin. Kenapa itu adil? Karena menurut gue sih sebagai partai baru, apa yang dilakukan oleh PSI dengan membabi buta itu adalah sesuatu yang sangat make sense, sangat rasional, dan bisa dibilang itu sangat adil bagi mereka. Kenapa gue bilang sangat adil? Karena popularitas PSI sebagai partai baru itu masih berada di angka 50% ke bawah. Dibandingkan dengan partai-partai lama, terutama seperti Golkar, PDI Perjuangan, P3 yang mana namanya sudah mengakar di masyarakat karena udah ikut pemilu berkali-kali gitu. Termasuk juga partai-partai yang hadir setelah reformasi seperti PKS, ada PAN, dan lain-lain, itu sudah melewati momentum politik besar dan mereka sudah ikut pemilu berkali-kali, bahkan sudah mencalonkan kadernya sebagai kandidat dalam panggung pilpres yang mana lampu sorot itu mengacu ke situ semua gitu. Nah jadi itu satu, bahwa mereka ketinggalan secara popularity. Adil nggak kalau dia agak mengambil posisi yang ekstrim, yang menciptakan keributan yang mana itu membuat orang membicarakan tentang dia gitu. Menurut gue di dalam konteks yang pertama ini itu pilihan yang adil buat mereka gitu. Ya kan? Ada banyak partai baru, tapi kan caranya tidak semuanya frontal kayak begitu gitu. Misalnya pertanyaan yang juga muncul. Ya karena setiap kekuatan politik itu punya source of power-nya masing-masing. Kita lihat Perindo misalnya. Perindo di masa pemilu kemarin itu gerobak-gerobak kaki limanya banyak banget di daerah-daerah. Karena memang source of power-nya dia bisa sediakan itu gitu. Jadi menurut gua apakah Perindo melakukan itu tidak dengan alasan yang adil? Ya adil juga gitu karena mereka nggak punya popularity tapi punya dukungan dana yang mana ketua umumnya adalah seorang pengusaha yang besar gitu yang punya concern kepada UKM juga gitu at least kayak begitu gitu yang ditampilkan di Instagram gitu. Nah jadi mereka menempuh jalan yang itu juga. Jadi setiap kekuatan politik, setiap ketokohan politik, setiap organisasi politik itu punya source of power-nya masing-masing. Nah sementara PSI ini sebagai sebuah partai, dia nggak punya tokoh yang kuat-kuat amat sebagai seorang, gue menyebutnya sebagai seorang kandidat yang memiliki asobah gitu ya. Memiliki asobah itu kalau dalam Islam dia memiliki warisan elektabilitas. Kalau Pak Anies punya warisan elektabilitas dari 2017 Pilkada DKI yang dia didukung oleh mayoritas kelompok Islam yang tidak suka atau kelompok Islam yang tersinggung kepada Basuki Cahayapurnama, ya dia asobahnya dari situ 212 dan lain-lain gitu. Ada Pak Prabowo, asobahnya itu dia adalah pewaris dari pertarungan politiknya berkali-kali yang sudah dia jalani selama ini dari tahun 2009, 2014 sampai 2019 yang lalu. Makanya dia punya angka yang relatif lebih established gitu. Nah, misalnya Pak Ganjar, ya orang Jawa Tengah punya keterkaitan dengan PDIP dan dia merupakan asobah dari pendukung Pak Jokowi karena melihat Pak Ganjar itu seperti melihat Pak Jokowi. Banyak hasil survei dari berbagai macam lembaga survei yang kredibel mengkonfirmasi pertemuan tersebut gitu bahwa orang yang pilih Ganjar di dalam survei itu adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kalau Henry Satrio bilang kalau memilih Anies itu berarti ingin yang lebih baik. Kalau memilih Ganjar itu ingin melanjutkan yang sudah baik hari ini gitu. Jadi argumennya kayak begitu gitu. Orang yang ingin lebih baik atau melanjutkan yang sudah baik gitu. Jadi itu. Jadi dia nggak punya calon yang punya asobah gitu. Ketika reformasi 98 Pak Amin Rais dulu
merupakan pewaris aktivisme dakwah Muhammadiyah gitu ya. Dia punya kekuatan di situ, pernah pegang organisasi masyarakat sampai ke bawah. Karena tren politik ketika itu tahun 99 ke sini itu adalah kekuatan organisasi-organisasi massa. Yang mana trennya itu udah berubah ketika 2004 Pak SBY muncul sebagai sosok yang dianggap pemersatu, sebagai sosok baru gitu ya, yang mampu menjawab political behavior-nya orang gitu. Nah, jadi ini ada calon-calon yang punya asobah gitu ya, punya warisan. Pak SBY itu warisannya adalah dia juga militer, seorang mantu jenderal gitu. Nah, kandidat-kandidat macam ini itu nggak ada di PSI gitu. Jadi memang ini sebagai sebuah partai bukan partai yang punya seorang ikon gitu, seperti halnya partai-partai lain gitu. Nah, tetapi dia punya orang-orang populer, dia punya orang-orang yang memiliki dampak terhadap public conversation. Nah, oleh karena itu apa yang diomongin Giring soal Anies terutama beberapa kali itu kan sangat viral gitu. Karena memang the source of power PSI adalah orang-orang populer yang bisa menginfluence public conversation, bukan seorang tokoh politik yang punya kekuatan keorganisasian ya seperti Pak Amin Rais atau seperti Gus Dur gitu ya, sampai ke akar rumput gitu, yang didukung oleh ormas-ormas yang mereka sudah jalani selama ini. Jadi kembali lagi bahwa untuk mencapai popularity dia harus menggunakan source of power-nya yaitu public conversation. Nah yang kedua, kenapa gue bilang serangan dari Giring ini memiliki alasan yang adil juga adalah regulasi pemilu di Indonesia cenderung tidak menguntungkan bagi partai-partai baru. Jadi kalau partai-partai lama itu sudah sering masuk kertas suara, jadi secara teori ya, secara konseptual bahwa alat kampanye paling efektif di Indonesia dan yang paling masif itu adalah KPU. Once lu udah terdaftar di KPU, popularitas lu pasti akan semakin meningkat, semakin lama semakin meningkat. Itu yang juga terjadi dengan Pak Prabowo karena udah saking seringnya namanya masuk di kertas KPU dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika orang nyoblos ada mukanya Pak Prabowo di setiap pemilu sehingga kekuatan politiknya tumbuh terus sampai ke titik stagnan tertentu yang juga berkaitan dengan selera masyarakat tentunya. Nah, begitupun dengan partai politik. Jadi partai politik ini ada yang udah sering masuk kertas suara, ada yang baru masuk. Jadi startnya itu beda, belum lagi verifikasi faktual ya. Yang mana partai-partai baru dibebani lebih banyak tugas administratif ketimbang partai-partai yang sudah established di parlemen. Nah, jadi memang beban partai baru untuk membangun kekuatan politik, beban partai baru untuk melakukan upaya peningkatan popularity itu tidak seringan partai-partai yang sudah muncul dari dulu yang sebab dari pendiriannya itu berbagai macam, ada dari organisasi masyarakat, segmentasi tertentu, ada ketokohan tertentu dan lain-lain gitu. Nah, partai baru muncul sebagai challenger dari yang sudah ada gitu. Jadi dia adalah hipotesa dua lah, alternatif gitu. Hipotesa alternatif dari semua kekuatan politik yang udah ada. Kalau kita bilang partai-partai lama ini apakah mereka bebannya tidak berat, ya berat juga. Karena mereka muncul sebagai pionir di dalam kontestasi demokrasi yang awal-awal di mana aturan mainnya belum rigid, di mana aturan mainnya belum established gitu ya. Jadi memang punya challenge yang berbeda gitu. Nah oleh karena itu gue bilang bahwa partai-partai baru ini menghadapi situasi tersebut
termasuk dalam hal ini PSI, mereka harus menempuh jalur-jalur lain, jalur-jalur yang lebih cepat untuk bertarung di dalam posisi yang relatif lebih setara dengan partai-partai lama, dengan beban mereka yang lebih berat ketimbang partai-partai lama ini gitu. Nah, coba kalau kita lihat ya aturan PKPU, nih gua bacakan sumbernya dari detik.com di tahun 2019 yang lalu. Ini berita tahun 2018, ini pemilu 2019 maksudnya. Jadi di pasal 37 ya. Di pasal 37 yang ada dalam peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 itu mengatur bagaimana sosialisasi dan kampanye kandidat di masa pemilu, yaitu termasuk juga di dalam hal ini tentunya partai politik. Nah, materi iklan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat berupa tulisan, suara, gambar, gabungan antara tulisan, suara, atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif, dan lain-lain. Iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak A. 8 spot ya, berdurasi paling lama 30 detik untuk stasiun TV per hari. Jadi 4 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio, 810 mm kolom atau 1 halaman untuk setiap media cetak, 1 banner untuk setiap media dalam jaringan setiap hari untuk iklan di media dalam jaringan, 1 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial. 5 peserta pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita. Jadi nggak boleh advertorial nih kayaknya. Jadi dalam iklan media itu ada yang bentuknya pemberitaan, ada yang bentuknya banner dan lain-lain. Walaupun faktanya itu dilakukan gitu. Nah, dengan aturan kayak begitu, ini agak sulit gitu memang untuk partai-partai yang menjadi alternatif tadi untuk membangun popularitinya gitu. Jadi agak sulit kecuali ya memang mereka punya rencana-rencana lain gitu. Tetapi dengan aturan kayak gini agak sulit. Gua ingat tahun 2009 waktu itu Partai Gerindra baru muncul, itu sehari itu bisa berapa puluh kali iklannya Gerindra di semua televisi gitu. Dan memang popularitasnya langsung naik. Popularitas Pak Prabowo juga langsung naik ketika itu. Dan ini sangat membantu iklan TV waktu itu dan itu terbukti efektif. Dan ketika momen pemilu itu ya spotlight itu ke satu tempat. Ini selama iklan ini diperbolehkan cuma selama 14 hari kalau dalam pemilu legislatif. Yang mana artinya 14 hari itu identitas partai bisa muncul. Nomor urut, logo partai gitu itu selama 14 hari. Nah pertanyaannya kenapa nggak di dalam masa kayak sekarang gitu kan lu bebas-bebas aja iklan kalau masa kayak sekarang ya bebas. Tetapi spotlight orang tidak kepada partai politik hari ini gitu. Lu masukin iklan kampanye hari ini tidak menjadi perhatian utama. Ini sama kayak misalnya kenapa iklan sarung itu lebih banyak ketika bulan puasa gitu. Atau kenapa iklan sirup dengan nuansa orang kehausan itu lebih banyak di bulan puasa. Karena memang spotlight-nya itu ke situ gitu. Nah sama kayak isu politik juga spotlight-nya itu ada di masa kampanye yang mana ini dibatasi selama 14 hari dan itu pernah digugat juga dulu oleh salah satunya juga PSI kalau gua nggak salah yang melakukan gugatan. Nah jadi gua melihat bahwa isu giring ini lebih dari sekedar isu sikat-sikatan sama Anies, ya isu kenceng-kencengan sama Anies, tapi bagaimana dia menggunakan source of power-nya yaitu public influence to trigger the public conversation about the party gitu. Nah, itu yang mereka sedang upayakan
Dan menurut gua dengan argumentasi yang gua riset tadi, ya mereka cukup memiliki alasan yang fair, alasan yang adil gitu untuk melakukan sebuah politik yang bisa kita bilang di titik yang sangat radikal dan yang sangat ekstrim dalam narasi publiknya agar mereka dibicarakan gitu. Agar popularitasnya terus meningkat. Nah inilah menurut gua Giring dan PSI punya alasan yang adil gitu untuk melakukan ini. Untuk mendorong popularitasnya. Apakah partai lain bisa juga melakukan ini ya mana ini juga tidak menyalahi aturan apa-apa kan gitu. Ya sama halnya seperti bikin gerobaknya Pak Haritanu, Partai Perindo di banyak tempat di Indonesia juga itu hal yang sama menurut gua. Karena banyak orang yang ya kayak PSI kan nggak relevan aja dia bagi-bagi gerobak gitu. Karena memang source of power-nya bukan itu. Personality dari partainya bukan itu gitu. Jadi dalam rangka melakukan positioning partai, menurut gua PSI punya alasan yang cukup adil gitu untuk mengambil jalan ini. Gimana? Mantap kan gua belain PSI kan. Giring, PSI jika Anda butuh konsultan komunikasi, saya siap. Asal Anda berani bayar saya, ayo PSI hire saya. Hire saya untuk bekerja, membantu partai Anda agar lebih baik. Gitu, enggak bercanda. Oke, sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.